Shalom, Bapak Ibu terkasih, Sobat Family Bible Reading Journey. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai dengan 28. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kami pada hari ini. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk kami boleh mengerti dan memahaminya, bahkan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan dan kelebihannya. Haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang penebusan tanah. Penebusan tanah yang terjadi di dalam tahun Yobel memberikan kebebasan bagi pemiliknya. Demikian juga untuk budak-budak ketika dia masuk dalam masa tahun Yobel, maka budak-budak boleh dilepaskan. Seperti kita ketahui, bangsa Israel pernah menjadi seorang budak, pernah diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Selama masa-masa perbudakan itu, bangsa Israel hidup tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak setia, tidak taat, dan mulai menyimpang dengan menyembah kepada dewa-dewa dan ilah-ilah lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa menulis kitab Imamat dengan maksud dan tujuan sebagai petunjuk kepada para imam untuk membawa bangsa Israel mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu peraturan-peraturan dalam ibadah upacara bangsa Israel. Bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai Israel rohani, kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Biarlah kiranya kita juga mau belajar seperti bangsa Israel ini kembali untuk menjadi imam yang terpanggil, imamat yang rajani, terpanggil untuk membawa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari hari ini kita belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita boleh terus mempertahankan kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi imamat yang rajani, memerintah bersama dengan Tuhan Raja di atas segala raja di dalam masa pemerintahan yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui pembacaan Alkitab ini, mengingatkan kami kembali tentang tugas kami, bahwa kami adalah imamat yang rajani, yang Engkau utus ke dalam dunia untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa orang-orang yang ada di sekeliling kami kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa setiap orang dari gelap kepada terang yang ajaib. Tidak ada satu nama selain daripada nama-Mu sendiri, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berhenti membaca firman-Mu, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur.
Biar kami boleh terus melanjutkan pembacaan Alkitab kami di hari-hari selanjutnya sampai dengan selesai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kaki